Ayo. Terima kasih pemberian waktunya. Ini saya masih menyambung masalah bermubahalah. Ini di dalam brosur halaman 3 itu Nabi memerintahkan seakan-akan untuk melakukan bermubahalah. Kemudian kalau dikaitkan dengan halaman yang berikutnya, halaman 4, ini ada ayat yang melarang untuk melakukan bermubahalah. Ini mohon penjelasannya. Melarang mana tak? Ayat yang melarang mana? Kemudian kalau seandainya bermubahalah ini diterapkan sesama muslim, bukan antara orang Islam dengan non-muslim, umpamanya saja misalnya masalah tahlilan, ini memang agak menarik karena di daerah saya pun juga masih banyak yang melakukan tahlilan itu. Kalau sesama muslim lalu mengadakan bermubahalah tentang masalah tahlilan untuk kepastian kebenarannya, ini apakah juga dibolehkan, Ustaz? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Orang muslim itu tidak perlu seperti itu, apalagi masalah tahlilan. Kalau terjadi perselisihan, kalau orang Islam tuh fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Kalau orang Islam berselisih, bahas tahlilan ini sing bener sindi. Orang kan dadak mubahalah. Bali kepada Allah dan Rasul. Ya, maksudnya kembali pada Allah itu coba cari kitab Allah Al-Qur'an, ada ndak yang menuntunkan tentang itu? Cari hadis Nabi, pernah ndak Nabi melakukan semacam itu? Lah gitu loh. Kalau sudah diketemukan, oh iya Nabi pernah ini, ya. Pernah hari ke-40 dari sahabat ini beliau memimpin tahlil. Oh, 1000 hari dari sahabat ini Nabi yang memimpin juga. Sahabat-sahabat, oh ini Abu Bakar memimpin ketika apa itu? Nabi 40-an hari Nabi meninggal, Abu Bakar memimpin tahlil. Kalau itu ditemukan begitu, enggak usah mubahalah, sudah pakai, namanya ada dalilnya. Lalu diolah-alik ke sana kemari tidak pernah ditemukan, berarti itu bukan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam. Kalau memang tidak ajaran Islam, lah kenapa kamu orang Islam masih melakukan begitu? Tidak usah mubahalah. Kalau kamu nekat, ya lana amaluna walakum amalukum. Sudah saya beritahu bahwa itu ternyata tidak diketemukan dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Namun kalau Anda tetap mau melakukan, silakan. Ya. Lana amaluna, bagiku amalku, yang tidak mau mengikuti kamu, nanti hasil apa yang saya amalkan itu aku yang akan memperoleh hasilnya. Adapun yang kamu lakukan, juga Allah akan memberi balasan yang kamu lakukan nanti. Jadi orang Islam sama orang Islam kembali masih tidak perlu mubahalah. Aturannya suruh kembalikan pada Allah dan Rasul. Kalau orang Islam kembali pada Allah dan Rasul, harus selesai. Tidak ada perselisihan kembali pada Allah dan Rasul kok tidak selesai. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu orang yang beriman kepada Allah. Ya. Kalau ini masalah Nabi dengan orang Kristen tadi kan masalah prinsip. Dia punya keyakinan bahwa Isa itu hanya Allah, anaknya Tuhan. Ya, Islam menerangkan bahwa Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Dia merasa berpedoman kitab suci, ya. Islam juga berpedoman kitab suci. Padahal kitab suci sama kitab suci kalau itu masih betul, ya, masih tidak ada kepalsuan, tidak ada bedanya. Tauhidnya itu sejak Nabi yang pertama sampai terakhir sama, tidak ada berubah sedikit pun. Yang berubah syariatnya, kalau tauhidnya sama, ketuhanannya sama. Lah kok bisa berbeda? Sudah mubahalah. Yang benar kamu apa ini? Nah itu ternyata pastornya tadi tidak berani untuk bermubahalah. Kalau saya mubahalah betul, itu Nabi, kalau nanti betul kita sumpah padahal kita salah, wah kita akan dihabiskan seakar-akarnya. Nggak habis keturunan kita nanti. Itu. Dan kalau sesama Islam, kalau terjadi fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi tanazu antar kamu, ya, sesama muslim ini, kalau muslim dengan kafir nggak bisa kembali pada Quran, tapi sesama muslim maka kembali pada Quran dan sunnah. Selesai kalau gitu. Tidak perlu mubahalah. Paham? Ya.
Halaman 3 dengan 1 tadi gimana? Iya, mana yang kamu anggap bertentangan? Halaman 3 kamu baca yang mana, halaman 4 yang mana yang kamu anggap bertentangan? Halaman 3 ini saya baca dari alinea yang kedua. Mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Isa itu utusan Allah dan tetap mempercayai bahwa Isa itu putra Allah. Oleh karena itu mereka masih tetap dalam pendiriannya yang demikian. Maka Nabi mengajak mereka untuk bermubahalah. Jadi ini artinya Nabi perintah untuk mengadakan bermubahalah. Ya. Kemudian yang halaman 4 alinea yang pertama itu, setelah utusan Najran itu datang kepada Nabi SAW, maka berkatalah uskup kepada segenap pengikutnya, hai kawan-kawanku kaum Nasor, dalam kurung, sesungguhnya aku melihat wajah-wajah, andai kata mereka memohon kepada Allah supaya melenyapkan gunung dari tempatnya, niscaya dia Allah akan melenyapkan gunung itu dari tempatnya. Maka dari itu janganlah kalian bermubahalah. Nah ini kalimat jangan dengan perintah tadi mohon dijelaskan Ustaz. Itu jelas sekali. Yang ngajak mubahalah itu Nabi. Kowe iki ngeyel, ya. Isa itu bukan anak Tuhan. Lah kok kamu nekat? Lah dia katanya juga berpedoman kitab suci mereka. Nabi berpedoman kitab suci Al-Quran. Padahal kitab sucimu dan kitab suci saya itu sama. Tentang itu, tentang ketuhanan. Maka kalau kamu menganggap itu betul, mari kita mubahalah. Yang betul siapa? Gitu? Nah, terus halaman 4 nih uskupnya takut, gitu loh. Uskupnya nganjurke kalau dengan pengikutnya, ya, saya melihat orang ini betul-betul kalau dia mohon gunung itu dihancurkan kepada Allah pun Allah akan mengabulkan. Maka kalau kita bermubahalah dengan ini, ya, berarti dia ngakoni ini Nabi sebetulnya. Kalau bermubahalah betul, wah nanti anak cucu kita, generasi kita seakar-akarnya dihabiskan, musnahkan oleh Allah. Maka jangan kamu bermubahalah. Jadi ditegah oleh uskupnya. Punya mubahalah karo Muhammad, wah kita dihancurkan betul oleh Allah nanti. Gitu loh. Jadi Nabi mengajak, uskupnya melarang, gitu loh. Rawani. Paham enggak? Ya, kalau dikaitkan sementara yang terjadi di masyarakat, Ustaz, ada pelaksanaan sumpah pocong itu apa bisa sumpah pocong itu dalam Islam tidak ada. Sumpah pocong itu dipocongi, wongnya dipocong kayak wong mati itu, terus di situ disumpah gambarannya kayak wong mati. Tapi karena orang Jawa itu jeneng pocongan itu dah takut. Ya yo, nah itu sumpah pocong, kuwi walaupun itu dhisik. Ya, karena dipocong tadi. Jadi dalam Islam itu sumpah pocong ya tidak ada. Mesti maksudnya ya mubahalah itu. Mubahalah. Kamu bertahan begini, kamu bertahan begini ya mubahalah. Nah, itu bisa misalnya saling menuduh. Ya, tuduhan. Kamu menuduh seseorang berbuat mencuri atau apa. Nah, ini bertahan tidak, nekat kene nuduh kene tidak. Dia juga mengemukakan punya bukti, punya alasan. Yang satu pun juga punya bukti, punya alasan. Nah, kalau sudah begitu ayo mubahalah. Nah gitu, mubahalah artinya podo ngeyele tadi dah. Nah, padahal nek balik kepada tuntunan Quran harusnya tidak begitu. Sebab kalau kamu menuduh seseorang berbuat ini harus ada saksi. Tidak ada saksi, ya kalah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika kehilangan baju besinya ditemukan oleh orang Yahudi pada waktu perang Siffin, ya itu dibawa ke pengadilan. Ali yakin ini bajunya Ali. Tapi di muka hakim buktinya apa? Saksinya siapa kalau itu bajumu? Yang menjadi saksi anaknya sendiri. Anak tidak boleh menjadi saksi orang tuanya. Nah, buktinya mana? Nah, karena dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya kalah. Walaupun betul-betul bajunya Ali. Jadi seorang kepala negara di pengadilan dikalahke. Orang yang jadi kepala negara kok sidang kalah. Ya dah. Kepala negara kudu menang. Langkon wis ora dadi kepala negara lagi doyak-oyak. Nah, ya nih ya sidang-sidang gitu dah. Nah, dari situlah karena dalam persidangan dimenangkan ini orang Yahudi, dah kamu yang menang. Tapi orang Yahudi sendiri merasa memang itu sebenarnya bukan milik saya. Hatinya merasa
Tapi dengan keputusan pengadilan yang adil tadi, yang atas ini kepala negara, keputusan hakim dia tunduk, tidak bantah apapun. Nah, dia malah tersentuh hatinya. Begitulah ternyata Islam itu sangat adil. Akhirnya mengaku kepada hakim, ya hakim, betul. Kalau baju besi ini miliknya Ali, saya memang temukan waktu di sana, ini jelas miliknya Ali. Saya tidak punya baju besi ini. Maka walaupun persidangan ini dimenangkan saya, tapi dengan rela hati, baju besi saya kembalikan pada yang punya. Ini kan Ali. Nah setelah itu apa? Ali begitu. Karena tadi saya yang punya, kembalikan, dan dia menyatakan pada saat itulah dia masuk Islam. Karena melihat keadilan di dalam Islam, walaupun terhadap kepala negara, hukum berlaku kepada siapa saja. Dia masuk Islam. Maka dakwah itu tidak bengak-bengok, dengan amal itu menyentuh orang. Dia tersentuh masuk Islam karena adilnya penguasa. Dan setelah dia masuk Islam, Ali merasa bergembira karena saudara saya sekarang masuk Islam. Dah, ini baju saya terima, tapi dengan kamu masuk Islam, maka baju saya hadiahkan kepada kamu. Saya ini tetap miliknya orang tadi, tapi bukan barang temuan lagi, tapi hadiah sekarang. Karena dia sudah masuk Islam. Nah itulah peristiwa adil di dalam Islam. Maka rusaknya umat dahulu itu kalau hakim itu tidak, penegak hukum tidak adil. Kalau orang besar yang salah bebas, bisa beli pasal tadi, bisa bebas. Kalau orang yang kecil yang salah ditegakkan hukum. Nah, itu tidak adil, maka begitu itu mbak kerusakan negara itu. Termasuk negeri kita itu tidak adil seperti itu. Mulai ya rusak. Apalagi kakak saya pernah dituduh mencuri. Si penuduh dan yang lain semakin yakin bahwa kakak saya betul-betul mencuri lantaran ditanda oleh dukun, yaitu air kendi diputar-putar. Kemudian mancur di hadapan kakak saya. Berhubung kakak saya betul-betul merasa tidak mencuri, maka kakak saya bermubahalah, yakni bersumpah. Kalau saya betul-betul mencuri, kebetulan saya ini mengandung, supaya Allah menggugurkan kandungan saya ini. ya. Setelah itu, marah mereka agak reda. Bolehkah bermubahalah seperti ini, Ustaz? Ya, mulane Nabi kan larang toh, ojo sok yang dukun. Dukun itu ya pintere ngapusi sudah toh wis. Wis aja maido karo aku. Betul loh, karena saya punya kakak dukun kok kandhani kok tahu, praktek perdukunan itu saya tahu. Dan Nabi sudah melarang siapa datang kepada dukun membenarkan itu wah dukun itu pinter bener omongan 40 hari sholatnya gugur. Coba kuwi kendi diwacake Yasin diubengke. Bareng tekan ngarepe masih mancurnya terus jadi jengkengke mau. Ya, jadi dalam hatinya sudah ada perasaan tuduh sing tak tuduh engko kae. Gitu lah. Mula kendine dicurke diubengke bareng wis tekan rada sing wong diarani mau dijengkengke mancur. Oh, mancure kuwi oh ya kuwi sing nyolong kowe. Padahal ora bener gitu. Tidak, maka sampai dia sumpah. Kalau sampai saya mencuri betul biar gugur kandungan saya ini. Gitu dah. Nah, dukune kudu disumpah, nek tuduhanmu itu salah, ya, harus disumpah juga. Kalau sampai tuduhanmu salah, saya sanggup menerima kutuk Allah. Nah, itu jenenge mubahalah kan. Nah, gitu. Dukune ora wani mesti kuwi. Nah, padha dingone-ngene wong kuwi masing nuduh sanes kula, niku rak kendine sing mancur. Nanti kendi sing mancur dadi mang sumpah kendine niku ya. Nah. Itu dukun, malah jangan dipercaya. Kendi dubengke barang apa lah. Wong saiki wong zaman modern, zaman teknologi canggih kok cek percaya kendi mubeng mancur kuwi. Ya nek ben ora mancur, ya coba ubengno aja kai banyu. Mengko nek tuduhane bener ben metu banyune dhewe walaupun tidak diseni. Lah kuwi nek ngono tenan ya apik. Nek mau diseni kok iso ning kono mau ora mancur ning kene mancur. Lah sing mbok nggawa ning kene rada mbok jengkengne ya miring ya mesti mancur gitu. Itu berarti secara tidak langsung wis nuduh wong sik. Berapa sakitnya, betapa sakit hanya hati orang tidak mencuri dituduh mencuri. Baiklah, saya cukupkan sekian, mari kita akhiri.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.